Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, terimalah salam dari Majelis HKBP Jati Sampurna, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing, mulai dari week 1 hingga week 13, anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dan HKBP Marsada Gunung Putri. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para saripin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dan hati dan perkataan yang baharu. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 1. Yesus tanpa syarat,
Yesus dohurula kita siseanai. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yang diambil dari titah ke-7 dan titah ke-8. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami di hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kasih-Mu dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia dapat pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, dari ayat 29 sampai ayat 34. Kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691, ayat 1 tambah ayat 5. Saat mata Yesus salut nangoluki Roh harang pambahen aku salut natikiki saat mata Yesus salut nadiriki saat mata Yesus salut nangoluki tarhalong doroh aku dipandok ni Tuhaki ale ni Tuhanku au di goor Yesusin lupa saat matu Yesus salut nadiriki lupa saat matu Yesus salut nangoluki. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Namun langkahku tegak
Shalom. Warta Jemaat Minggu Trinitatis 7 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis Hasitulus Hadaon ni debata ketritunggalan Allah. Topik hamuliaon ni Jehovah di akkana tinopana kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang kedua, hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga demi memutus penularan virus corona. Baiklah kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Heri Matius Simajuntak, anggota Jemaat HKBP Jati Sampurna, putra dari Bapak Marurut Charles Simajuntak almarhum, Ibu Ratna Boru Sitorus. Alamat Jalan Warga RT 009 RW 06 nomor 61 Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dengan tunangannya Nopi Oktaviani Simanungkalit, putri dari Bapak Sintua Uluan Simanungkalit, Ibu Roida Boru Simatupang almarhum, anggota Jemaat HKBP Jati Sampurna, alamat Jalan Raya Keranggan, Gang Randu nomor 97, RT 05, RW nomor 9, Keranggan Kulon, Jati Sampurna, Bekasi WEK 2, nomor register RHJ 0006. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Jati Sampurna pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 jam 10 WIB. Tuhan memberkati keluarga yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. Yang keempat, pertangyangan WEK. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Jati Sampurna supaya melaksanakan ibadah pertangyangan WEK di rumah masing-masing pada hari Kamis, hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 melalui panduan ibadah yang dikirimkan oleh gereja melalui Sintua WEK masing-masing. Selamat melaksanakan pertangyangan. Yang kelima, ibadah minggu. Hari Minggu 14 Juni 2020, ibadah minggu masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing melalui panduan ibadah yang dipersiapkan oleh gereja. Keenam, persembahan ibadah minggu. Dalam ibadah minggu hari ini, Minggu 7 Juni 2020, kita menyampaikan persembahan untuk huria. Persembahan dapat disampaikan melalui Sintua WEK atau ditransfer langsung ke rekening huria Bank BNI nomor 0711739871 atas nama HKBP Jati Sampurna. Dimohon supaya bukti transfer dapat disampaikan kepada Sintua WEK masing-masing atau Bendahara Huria Sintua Helmut Simanjuntak. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan persembahan pembangunan. Dihimbau kepada semua warga jemaat supaya memberi persembahan bulanan PB dan persembahan pembangunan PP dapat disampaikan melalui Sintua WEK atau ditransfer ke rekening huria Bank BNI nomor rekening 0211739871
atas nama HKBP Jati Sampurna. Dimohon supaya setiap bukti transfer disampaikan kepada Sentua WEK masing-masing atau EA ke Bendahara Huria Sentua Helmut Simanjuntak. Yang kedelapan, setelah pembacaan warta ini, panitia tahun sending akan menyampaikan penjelasan pelaksanaan program tahun sending 2020. Kesembilan, warta keuangan. Warta keuangan dapat kita baca pada lembaran tertulis. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan tersebut. Begitu juga pelayanan di gereja kita dan menjadi kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Horas Amanginang. Bersama ini kami dari Panitia Tahun Jending 2020 mau menyampaikan laporan sementara Posko Bantuan Sosial Terdampak COVID-19 HKBP Resort Jati Sampurna. Kegiatan yang telah kami lakukan adalah berupa yang pertama ke internal HKBP Jati Sampurna berupa pembagian sembako, alkes, APD kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Yang kedua adalah program ke eksternal HKBP Jati Sampurna yang kita peruntukkan untuk driver ojek online, pedagang asongan, pemulung, bahkan untuk petugas rumah sakit. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa laporan yang sebagai rincian laporan Posko Bantuan Sosial Terdampak COVID-19 untuk periode 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020. Yang pertama, laporan penerimaan dan pengeluaran untuk periode tersebut. Pertama, paket beras yang sudah kita terima sebesar 318 paket yang terdiri dari 5 kg per paket. Kemudian di samping itu untuk menutupi untuk kebutuhan yang diperlukan, kita juga melakukan pembelian sebesar 310 paket dan kita telah mendistribusikan sebesar sekitar 359 paket. Jadi pada tanggal 21 Mei terdapat sekitar 269 paket yang tersisa di lumbung beras di ruang ester HKBP Jati Sampurna. Yang kedua, kita juga menerima donasi dari jemaat kita sebesar 50 paket gula dan teh. Dalam bentuk uang, kita telah menerima dana sebesar 114.650.000 dan telah kita melakukan pengeluaran sebesar 95.982.711. Jadi saldo per 22 Mei 2020 sekitar 18.667.289. Adapun sebaran bansos dan alkes yang telah kita berikan yaitu untuk masker sebanyak 294 KK, sanitizer 276 KK, APD untuk internal sebanyak 12 paket. Kemudian sembako yang sudah kita berikan adalah tahap pertama 157 KK, tahap kedua 252 KK, kemudian tahap ketiga 140 KK, dan akan kita lakukan lagi pembagian paket beras kepada sekitar 140 KK yang telah kita rencanakan akan diberikan kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Rencananya akan sampai dengan bulan
September 2020 ini. Yang terakhir adalah jumlah paket bansos terdampak COVID yang sudah kita salurkan, jumlah keseluruhan sebesar 6.158 paket. Adapun rinciannya adalah masker sebanyak 3.773 paket, sanitizer 755 paket, kemudian APD 62 paket, sembako 157 paket tahap pertama tadi, nasi kotak sebanyak 800 paket, kemudian minuman dan multivitamin sebanyak 170 paket, beras sebanyak 442 paket. Demikian ikhtisar dari laporan Panitia Zending. Selanjutnya, program ini sesuai dengan rapat kita Panitia Zending dengan Parhalado, rencananya akan kita laksanakan sampai dengan bulan September 2020 ini. Oleh karena itu, kami mengharap Amang Inang, Naposo untuk turut serta membantu mendukung pemenuhan lumbung beras yang sudah kita laksanakan di posko lumbung beras Ruang Ester HKBP Jati Sampurna. Demikian pemberitahuan informasi dari Panitia Zending. Atas perhatian dan dukungannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 28, ayat 1 tambah ayat 4. Harta di
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas dihita salhutna, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan dalam ibadah ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Boleh tema di debata. Saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan Allah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu yang lalu kita boleh merayakan syukur kita, Tuhan Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Dan juga kita semua tahu, pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, yakni sebuah tatanan kehidupan yang baru yang disebut new normal. Tentu ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Bagaimana kehidupan new normal itu dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, kita boleh berbahagia pada minggu ini dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita diajari untuk memahami makna kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dalam kisah penciptaan, manusia termasuk ciptaan yang sungguh istimewa. Dari segala ciptaannya, manusia adalah ciptaan yang melibatkan kompleksitas dari Tuhan Allah. Artinya, jika ciptaan lain kita perhatikan, ciptaan yang lain Allah cukup berfirman. Jadilah ini, jadi. Jadi ini, jadi. Khusus manusia. Ayat 26, Allah
berpikir dulu. Ada sebuah waktu. Nah, setelah itu Allah mengkonsep. Konsep ciptaan manusia itu seperti apa? Kesimpulannya, segambar dengan Allah. Selanjutnya setelah konsep ada, barulah Allah bertindak, berbuat, melaksanakan apa yang telah Ia konsep. Di situ kita lihat bagaimana sebuah karya yang luar biasa, jadilah manusia. Bahkan luar biasanya lagi, Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada kita. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, apa makna penciptaan manusia itu? Berbeda dari ciptaan yang lain, ada pada perkataan segambar dengan Allah. Yang dimaksud dengan imago Dei. Inilah imago Dei, inilah yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Imago Dei inilah yang dalam bahasa Batak kita katakan itu adalah hasurungan manusia dari ciptaan lainnya. Di dalam imago Dei itu yang harus kita sadari, kita itu memiliki kemuliaan Allah. Nah ini, segambar dengan Allah, itu juga kita mewarisi sifat-sifat Allah. Apa-apa saja sifat Allah. Kesaksian Daud luar biasa. Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Sebagai gembala, pemazmur memberikan sifat-sifat penggembala. Artinya di situ kita harus memiliki sifat itu. Sifat yang mau apa? Membimbing, menuntun, mengajak, mengarahkan baik dirimu maupun orang lain atau keluargamu kepada seperti pemazmur itu. Membawa kepada air yang tenang, padang rumput yang hijau. Artinya apa? Suasana yang damai. Bukan membuat kekacauan, bukan membuat kebingungan, tetapi menghadirkan kedamaian itu. Di dalam kedamaian itulah kita bisa lihat apa? Kemuliaan Allah itu. Selanjutnya saudara-saudara kita lihat bagaimana juga kesaksian lain mengatakan Allah adalah kasih. Bahkan kesaksian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih. Sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Karena apa? Kita segambar dengan Allah. Imago Dei. Kita bukan segambar dengan iblis. Bedakan itu. Nah, di situ saudara-saudara kita lihat yang harus kita pahami. Umat yang dikasihi Tuhan Allah dalam konsep segambar dengan Tuhan Allah yang kita katakan tadi imago Dei itu. Jelas sekali bahwa pada prinsipnya kemuliaan Allah itu ada pada kita. Pada kodratnya di dalam manusia itu ada sifat-sifat Tuhan Allah. Maka ia akan semakin melihat kemuliaan itu. Bukan hanya sekedar untuk kita percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi di dalam kemuliaan, di dalam imago Dei itu juga ada apa? Ada tanggung jawab. Ada kewajiban dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, di dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab itu, maka kita harus tahu Tuhan Allah tetap sebagai pemilik alam semesta ini. Pemilik segala binatang hutan, pemilik beribu-ribu hewan di gunung, itu semuanya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia, jangan lupa diri. Jangan kita menjadi seperti OKB, orang kaya baru. Ya, jangan. Jangan kita menjadi demam panggung, jangan. Jangan kita menjadi lupa daratan, jangan. Ingat itu,
Mazmur 24 ayat 1, Mazmur 50 ayat 10 hingga ayat 12, Yesaya 66 ayat 1. Itu harus kita ingat, harus kita tahu. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu, jika itu bukan milik kita, maka kita harus apa? Jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Jangan. Ini yang harus kita lihat. Jangan melakukan tindakan yang tidak ada tanggung jawab. Jangan melakukan tindakan yang tidak ada iman. Berbuatlah, bertanggung jawablah, dan sesuai dengan imanmu kepada Tuhan Allah. Termasuk saudara-saudara, mari kita berkaca dengan situasi sekarang ini. Virus corona. Ini apa? Ini tentu berkaitan dengan kurang tanggung jawab, atau lebih dalam lagi, tidak bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kan begitu? Ya. Jika terjadi virus-virus yang luar biasa, itu dari mana? Kalau tidak kita sendiri yang membuat itu. Kalau kita tidak sendiri yang mengadakan kekacauan itu. Manusia itu sendiri. Allah sudah mengatur penciptaan itu secara teratur. Supaya tidak terjadi kekacauan. Nah ini. Oleh sebab itulah, saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan Allah, kewajiban manusia sebagai cipta Tuhan Allah, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, dan Kejadian 2 ayat 19 hingga ayat 20, serta Kejadian 3 ayat 16 hingga ayat 19, harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan, kehendak Tuhan Allah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan manusia harus untuk Tuhan Allah, bukan untuk kepentingan pribadimu, tidak. Kau melakukan terobosan, melakukan inovasi, ingat, bukan untuk melampiaskan dendammu kepada orang lain, tidak. Bukan untuk melampiaskan ambisimu, tidak. Buat inovasi, lakukan terobosan. Catatan yang penting, itu untuk kemuliaan Tuhan Allah. Supaya engkau tidak menyalahgunakan imago Dei itu. Tidak menyalahgunakan pengetahuan itu. Tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Allah itu. Lakukan inovasi. Tetapi jangan engkau melupakan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Jadi pemenuhan kewajiban itu bukan dalam kerangka terpaksa. Bukan dalam terbeban atau dalam konsep semau gue, semena-mena, apalagi ambisi yang tak bertanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan penuh sukacita, penuh syukur, ketaatan, ketulusan di dalam iman. Sebab Tuhan Allah juga kita harus ingat, turut bekerja bersama kita, melakukan segala kebaikan untuk hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, maka bagian terakhir yang harus kita pahami dari firman ini, kepada konteks itu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nah, kalau dikatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya, maka ternyata kemuliaan itu tidak hanya pada kita, tetapi kemuliaan itu ada pada semua cipta Tuhan Allah. Saudara-saudari, kertas ini juga ada kemuliaan Tuhan di sini. Ada. Kalau kita ingat, saya pernah membuat dari kertas, bagaimana di dalam kertas itu bisa terbentuk salib. Artinya kertas itu juga ada kemuliaan Tuhan. Itu kertas tak bersuara, tetapi dia mampu menunjukkan ada kemuliaan Tuhan. Ciptaannya juga kita lihat betapa luar biasanya, indahnya. Itu juga menunjukkan kemuliaan Tuhan. Mereka berbicara tentang Tuhan Allah. Yesus Kristus
sebagai logos Allah, datang ke dunia ini saudara-saudara tidak hanya sekedar untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak. Tetapi Yesus Kristus memiliki misi dia supaya kemuliaan yang dulu pada penciptaan itu sudah hilang karena dosa, maka itu bisa dikembalikan. Maka itu ada kembali pada kita, ada kembali kepada ciptaan ini. Yesus menjadikan kita memahami kemuliaan itu. Oleh sebab itulah, jika burung-burung di udara memuji Tuhan, jika hewan-hewan, binatang di laut maupun di gurun memuji Tuhan, jika pepohonan mampu memuji Tuhan dengan ragamnya bahasa itu, ingat, manusia yang memiliki bahasanya tersendiri juga harus mampu mengungkapkan kemuliaan Tuhan dengan ibadah kita. Ibadah ini menunjukkan kita memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, bertanggung jawablah atas kemuliaan yang diberikan padamu dan lakukan di dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami untuk lebih bertanggung jawab, supaya kami Bapa tidak asal sesuka hati melakukan pelbagai kewajiban kami sebagai umat Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, terlebih di dalam situasi new normal, supaya tidak semau gue, tetapi melakukannya sesuai dengan arahan pemerintah, supaya kami hidup sehat, hidup cerdas, dan hidup beriman. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpul persembahan kita dari buku ND nomor 116. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas Madhita Sanhutna. Horas.